Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya muslimun rahimakumullah, para jemaah sekalian, daripada Majelis Taklim Asy-Syidiqiyah Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita, Allah tingkatkan derajat kita, Allah jaga keluarga kita, dan juga anak-anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengalir pahala-pahala kepada orang-orang tua kita, sanak famili keluarga kita, guru-guru kita, dan juga masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dan kita tergolong daripada orang-orang yang soleh dan akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena malam hari ini bersama-sama sebelum mengawali pengajian bersama kita baca akidah Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'asun insyaallah minal hadiin alladina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah limu'allifi hadzal kitab Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bastami wa li abahi wa li masyihi Allahumma yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudarrijatil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita pada bab At-Tasyi' Asyara fi Fadlati Du'a, yakni bab menjelaskan keutamaan doa. Jadi kalau bulan lalu kita membahas tentang salam, keutamaan salam di dalam kitab Al-Qaul ini mudah-mudahan menjadi tambah semangat kita, adab kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa bab doa ini kita bahas? Karena inilah senjata kita sebagai seorang mukmin, ya. Senjatanya orang mukmin, orang muslim ini doa, ya. Mudah-mudahan kita ini selalu bersandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya doa itu kita minta dan menserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada daya dan upaya kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita minta sama Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ya, kita sering baca tuh ayatnya, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta juga ihdinas siratal mustaqim. Kita minta juga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya mau dari iyyaka na'budu, mestinya kan Al-Fatihah dari bismillah, ya. Cuma saya ingin menyampaikan itu ayat yang kita memang minta sama Allah gitu, ya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, la yanbaghi lil imam wal ma'mum ay yukhraja minal masajid min ghairi du'a. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, la yanbaghi, enggak patut, enggak pantas, ya, lil imam wal ma'mum, bagi imam dan makmum, ayah roja minal masjid, yang dia keluar daripada masjid, min ghairi doa, tanpa dia berdoa. Kita kemarin masuk masjid aja doa, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk Masjidil Haram juga, ya, masjid yang udah tua Mekah dibaca tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udzus salam fahina rabbana bisalam wa al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dan kemudian kita nih mau masuk masjid, kita baca doa itu tadi, masuk kaki kanan, ya, kita kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba wa maghfiratik, boleh begitu, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa maghfiratik, gitu, ya. Jadi boleh begitu, atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, begitu boleh. Nah, artinya kita masuk saja kita dengan doa, apalagi kita keluar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau sudah selesai pada suatu urusan, ya, maka baru kerjain urusan yang lain. Kalau bahasa Betawinya mah atu-atu dulu kerjaannya, selesai dulu baru kerjain yang lain, ya, gitu. Jadi satu fokus kerjanya bener. Ini sono pegang, sini pegang, sono pegang, ya. Orang yang benar jadinya. Kalau misal akal dan kemampuan sanggup nggak ngapa-ngapa, gitu. Makanya apabila engkau telah selesai pada suatu urusan, baru ngerjain urusan yang lain. Allah firmankan begitu, ya. Fa idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Ai idza qara'ta min al-ibadah fansab, ya, fi du'ai wa raqibu fima indallahi wa talbahu minhu. Nah, itu jadi apabila engkau telah selesai dari suatu ibadah, ya, idza faraghta minal ibadah, dan apabila engkau telah selesai pada suatu ibadah, fi du'a, ya, maka doa tuh minta waraqibu fima indallah, dan nuntut, ya, terhadap apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini rahmat Allah, ampunan Allah, nikmat Allah, minta tuh, ya, wa talbuhu minhu, dan juga nuntut tuh,
ya, daripada yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu ada sama Allah. Ya. Kita nggak punya apa-apa. Allah yang nyediain semua. Kan kita lahir nggak pakai baju, ya. Kita lahir nggak pakai baju, kita belum bisa minum apa-apa. Alhamdulillah kita diberikan ASI oleh oleh ibu kita gitu ya. Jadi yang dikit minumnya susu, ya susunya dekau lagi ya. 2 tahun suruh minum susu susu sapi, yang penting genapin itu nyusunya sampai dia 2 tahun ya, karena itu haknya anak itu nyusuinnya 2 tahun ya. Wa qad jaa fi hadisi an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah datang diriwayat daripada suatu hadis daripada Anas bin Malik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama al-imama fi mihrabihi, ya, apabila berdiri imam fi mihrabihi, tempat berdirinya nih, mihrabnya tempat berdirinya imam ya. Wa tawatarat sufufu, ya, dan kemudian sudah kesusun nih jamaah ya, maksudnya nazalat rahmah, maka turun rahmat. Jadi imam belum takbiratul ihram, belum. Imam udah berdiri, makanya saya udah duluin. Kemudian bapak kan iqomah tuh ya, membahas kayak buru-buru, jangan nungguin main dorong-dorongan, mana kosong isi ya. Jadi imam sudah ada, qomat udah iqomah udah dikumandangkan, udah siap-siap sholat, tengah kosong, apalagi kanannya imam sama kirinya imam kosong, gak ada yang menempatin, nggak tahu ngapa itu ya. Saya heran itu gitu. Padahal nanti di dalam hadis ini dijelasin nih, bapak kalau mau tahu berebut beneran. Iya, asal juga jangan nempatin yang sebarang-barang, tahu-tahu ya imamnya batal, kan majunya suka yang di belakang kadang ngerti misalnya ya. Mungkin itu kali ya. Tapi kalau tahu ini hadis ini bapak pakai, bapak berebut, gitu ya. Jadi apabila imam dia sudah berdiri pada mihrabnya, dan kemudian sudah tertib tersusun dari saf-saf ya, nazalat rahmah, maka akan turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa awwala dzalika tasibul imam, yang pertama bagi imam, ya, yang pertama rahmat itu adalah untuk si imam tuh. Jadi turun rahmat yang pertama buat imam. Jadi imam ya, besok ya diturunin dulu tuh rahmatnya buat imam gitu. Ya. Summa man ayyaminihi, dan kemudian kepada yang dia ada di sebelah kanannya. Ya. Jadi yang kedua rahmat turun kepada yang di sebelah kanannya imam. Summa, dan kemudian man ayyasa yasharihi, dan kemudian kepada yang sebelah kirinya imam. Ini imam, yang belah sini makmum kanan, makmum kiri. Itu yang pertama imam dikasih bahagian rahmat, yang turun pertama kali rahmat buat imam. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Kemudian dikatakan summa tatafarraqur rahmah ala jama'ati. Kemudian baru disebarkan kepada jamaah yang lain. Jadi yang lain bahasanya mah sisanya, tapi sisa juga emang rahmat mah dari Allah walaupun sedikit. Masya Allah, rahmat Allah. Iya, emang rahmat goblok ya. Ini rahmat Allah. Jadi Allah kasih rahmat buat orang-orang yang dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi imam. Makanya besok kalau misalnya ada udah berkumandang qomat, ya buru-buru ngambil shop ya. Jangan nungguin shop kedua, ya penuhi dulu yang pertama. Apalagi jangan yang ujung duluan. Kanannya dulu ya, rapihin,
Lalu sebelah kiri ke sono. Ya. Kalau begini kanan nih, kanan. Terus ini kiri, baru tuh. Ya, jadi mau ngambil yang kanan gitu. Yang tadi disebutkan rahmatnya yang kanan dulu ya. Habis imam, kemudian makmum yang sebelah kanan, baru makmum yang sebelah kiri. Masya Allah. Tapi depanan. Summa yunadi malakun, kemudian berdoa malaikat, Rabbiha fulan, beruntunglah si fulan. Jadi malaikat nih doa, ya, dia belum amin Pak. Nanti waktu kita kalau sholat jamaah kan baca surah Al-Fatihah tuh imam, makmum kan pas waktu lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, aminnya iya malaikat ikut amin Pak. Makanya aminnya jangan main-main. Malaikat ikut ngaminin gitu. Makanya baca surah Al-Fatihah juga kudu yang benar gitu, tahu maknanya di dalam sholat kita gitu ya. Jadi jangan buru-buru juga baca yang jangan begitu. Meskipun sholat berdua atau gimana ya, tapi dalam sholat kan Al-Fatihah itu rukun. Oleh karenanya benerin bacaan Al-Fatihahnya, ngaji Al-Fatihahnya ya. Maka berdoalah malaikat, Rabbihal fulan, beruntunglah si fulan, wa hasyira fulan, dan juga merugilah si fulan. Tuh, jadi ada yang beruntung, ada yang rugi. Nah, fal rabbiha mayarfa'a yadaihi bidu'a, yang beruntung itu adalah dia orang yang dia mengangkatkan tangannya pada saat dia berdoa. Artinya dia berdoa ya. Illallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza faraga minas sholatil maktubah, yang dia itu berdoa setelah sholat yang fardu ya, yang wajib, dia nggak langsung pergi, dia ngangkat tangan dulu. Setelah sholat selesai, dia berdoa. Ya, kalau guru kita ngajarin minimal sampai Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka wassalam, itu kan doa ya. Lalu ya doalah sendiri setelah itu ya. Cuman kalau doa rame-rame kayaknya lebih bagus ya. Lebih baik kalau menurut saya, meskipun ada juga ya silakan doa masing-masing, memang doanya punya urusan masing-masing. Tapi kalau doa Pak, kalau doa berjamaah bahasanya namanya jamaah lebih banyak maksudnya dan lebih kuat, karena ada makom tertentu. Misalnya orang soleh ya kan tadi dikasih pertama tuh rahmat, imam itu kasih rahmat yang pertama. Kalau imam ngikut memimpin zikir dan kemudian memimpin doa, berarti ada kelebihan si imam gitu maksudnya. Kan disebutkan tuh rahmat yang pertama imam. Nah, setelah itu urusan masing-masing dah ya. Mau doa sendiri urusan sendiri silakan. Tapi kalau mengaminkan saja juga boleh. Kenapa? Mengaminkan doa yang soleh juga bagian daripada doa begitu. Ya. Tinggal amin aja kayak mau gitu ya. Amin doa bukan. Jadi kalau bisa bahasa Arab sendiri dan tahu maknanya enggak ngapa-ngapa. Katanya juga ya Allah Maha tahu, bahasa Indonesia juga paham, dia nggak apa-apa. Cuman bahasa Indonesia kita mau nyanjung istri kita aja salah melulu. Kita nih nyanjung istri kita masih salah melulu, ya. Karena kita kadang-kadang memang kagak terbiasa untuk merayu gitu. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala ada doa-doa yang sudah masyhur, ya, doa-doa yang sudah terkenal, yang sudah tersusun para alim ulama, guru-guru kita. Dan sudah dikenal mustajabnya, nggak apa-apa dipakai gitu. Karena doa daripada wali-wali dan juga orang-orang yang soleh, silakan pakai. Dan begitu biasanya doa-doa dikasih sama guru nih, saya ijazahkan doanya begini, pakai gitu. Nah itu namanya ada sanad daripada doa-doa dan itu mustajab begitu ya. Jadi silakan doa bersama-sama dan juga silakan doa sendiri, nggak ada masalah ya. Jadi jangan sampai main celah-celahan ya. Yang kan Allah punya urusan dia, Allah Maha tahu. Jangan di dalam yang zahir, yang batin aja Maha tahu begitu. Cuman manusia disuruh minta gitu.
Ya, nggak pakai minta juga Allah tahu. Ya, tapi manusia itu disuruh minta. Begitu, ya. Jadi ada yang beruntung dan ada juga yang dia merugi. Nah, yang beruntung itu tadi yang dia sholat, setelah sholat fardu dia berdoa, dia mengangkat tangan. Wal khasiru huwallazi kharaja minal masjidi bila doa. Dan yang dia rugi itu dia keluar daripada masjid udah sholat selesai, dia kagak berdoa acan-acan. Ya. Dia nggak berdoa rugi. Bapak kerja dari pagi sampai sore, ya, dari Senin sampai Sabtu, ya. Iuran gaji bapak nggak ada, saya emang nggak usah digaji, lah ya rugi pak, gitu. Gaji mah ambil, urusan belakangan, ya. Semua ikhlas, ya enggak, gaji mah udah diambil pak, ya. Urusannya begitu. Masa lantar bapak mau nambah pahala dari gaji, bapak sedekah 2,5% zakat misalnya. Atau misalnya nggak usah pakai 2,5%, saya mau sedekah, mau infak, itu jadi pahala, bapak berlipat dan berlipat. Begitu caranya, ya. Jadi orang yang dia beruntung adalah yang habis sholat dia ngangkat tangan untuk berdoa, dan dia yang ngerugi yang dia habis sholat dia kagak mau ngangkat tangan, bahkan dia pergi aja. Nah besok saya sih udah perhatiin ini majelis kita, alhamdulillah rasanya kalau habis doa, habis sholat rata-rata hampir nggak langsung pada keluar ya, minimal doa sendiri ya, alhamdulillah ya. Mungkin ada urusan buru-buru ya silakan pak, tapi saya sarankan sebelum keluar ya doa dah ya, setidaknya minta urusan sendiri atau urusan pribadi sama buat orang sama keluarga gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u muqul ibadah, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya doa itu adalah muhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi kita tadi waktu lagi takbiratul ihram membesarkan asma Allahu Akbar, ya kan? Di dalam surah Al-Fatihah ada doa. Ya, sampai kepada salam assalamualaikum juga ada doa. Itu juga doa. Jadi orang yang Nabi Muhammad SAW bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi seluruh kehidupan kita berarti adalah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sadarkan segala urusan kita, makanya kita berdoa gitu. Kadang-kadang kita kalau di jalanan misalnya ngelihat orang nih mungkin fakir miskin, mungkin belum makan gitu ya, kemudian kelihatan nampaknya jukanya kesian banget, hati kita kadang-kadang doa itu, ya Allah kesian banget, mudah-mudahan, belum gitu tuh doanya bahasa Indonesia. Itu juga doa apa? Ya. Nah berarti ada hasrat atau niat baik kita untuk melakukan kebaikan, dan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dicatat oleh malaikat nanti jadi pahala begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulhina fi du'a. Allah Subhanahu wa taala ini di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai orang yang mengulang-ulang doanya. Artinya nuntut doa, benar-benar nih doa, enggak cuma sekali. Misalnya begini. Ada orang punya urusan, ada dua pilihan. Kalau ada urusan dua pilihan kan namanya salat istikharah ya. Saya udah sholat istikharah cuma sekali doang, ya kita bilang udah mah ya udah. Tapi kalau cuma sekali mah apa yakin? Doa juga begitu, apa cukup sekali? Karena apa? Allah udah menjelasin, doanya berulang-ulang, mintanya berulang-ulang. Seakan-akan kita itu nggak punya daya upaya. Nanti Allah yang ngasih jalan gitu maksudnya. Kayak musola Sidiki yang lagi bangun renovasi, ya mungkin bukan hanya saya saja yang mungkin berdoa tengah malam. Kali ini di zaman saya ada yang tengah malam mau membantu doa buat pengadu, dan itu diulang dan diulang walaupun doanya sederhana misalnya, gitu ya. Bisa jadi doa itu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia berulang dan berulang, karena Allah mencintai doa yang diulang-ulang. Gitu. Karena apa? Memang dia nyandari semuanya pada Allah gitu.
ya. Jadi mudah-mudahan kita ini kalau doa udah punya belajar doa tulis ya. Habis tulis dihafal, habis dihafal dipakai gitu. Nah, Allah mencintai yang dia orang itu berdoa dengan dia diulang-ulang ataupun sering mengulang-ulang doa-doanya. Rasanya pagi kita kan begini, doa pada zuhur kita Rabbana atina, pada asar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maksudnya gitu ya. Kemudian pada maghrib begitu juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai isya. Subuh juga begitu, rata-rata begitu ya. Kali emang bisa itu doang. Emang bisa itu doang, belum nama-nama kagak ngapa-ngapa. Berarti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi asbab yang tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ini doa juga kalau orang dia lagi di Masjidil Haram lagi tawaf gitu ya. Kagak bisa doa yang lain-lain, kagak ngapa-ngapa. Di tawaf itu enggak ada doa khusus. Tapi bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah, silakan pakai ya. Pakai itu ya. Emang bisa doanya itu doang kan dulu ya. Masya Allah. Enggak mengapa. Oke, kalau orang bilang itu doa sapu jagat ya. Nggak tahu sapunya di mana, jagatnya di mana itu. Sapu kolong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun akramallah yang lebih Allah muliakan minad du'a daripada doa. Emang lagi-lagi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu ya. Itu ayat selanjutnya emang ujung-ujungnya ibadah. Ya doa ibadah. Ya. Yang tiada kekuatan selain kekuatan Allah gitu. Udah pokoknya kita doa baik dah. Ya mau boro-boro bantuin Bang Adu ngasih duit 1 juta, tak boro-boro saya misal gitu ya. Orang gaji saya juga 5 juta habis ya. Saya cuma bisa doa doang Bang Adu, kagak ngapa-ngapa. Iya. Begitu Pak. Ya, saya nggak bisa nolong saudara saya dengan doa begitu ya. Dengan doa. Maka kita saling doa mendoakan. Salam, kemarin kita sudah bisa belajar salam ya. Salam juga bagian daripada doa. Sering assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi ditambahi. Ada yang ucapin salam assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Jawab salamnya ditambahin. Saking cintanya, karena salam itu menambah mahabbah kita ya, dan berguguran orang yang dia saling mengucapkan salam, bahkan sampai dia berjabat tangan kan dia digugurkan dosa-dosanya di antara keduanya ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Ya doanya kan kebanyakan ada yang jahar ya, ada yang sir ya. Nah, yang jahar biasanya tuh urusannya banyak kan. Ya, yang sir pelan-pelan, tapi belum tentu juga ya. Ya, jadi baik doa yang jahar biar orang lain bisa mengikuti doa dipersilahkan. Kalau orang udah bisa ya sir saja gitu ya. Karena kadang-kadang memang guru-guru kita ngajarin kenapa ba'da maghrib dijaharkan. Karena biar nanti waktu sholat yang lain dia bisa doa sendiri gitu. Ya, yang ngajinya kagak gitu ya. Ngajinya kagak. Belajar doanya enggak. Ya mau enggak mau akhirnya belajar dari imam doanya bagaimana sih begitu. Ya, kayak saya paling yang jahar itu kan pada maghrib, pada isya sama subuh saja. Zuhur asar saya enggak doa jahar, saya share saja. Karena saya pikir bapak-bapak punya usaha sendiri, doa sendiri kenapa gitu ya. Jadi yang Allah muliakan adalah orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab tadi, segala urusannya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mula aku beribadah dan hanya kepada mula Allah aku meminta. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah ya.
Tarikan napas kita dari Allah, hidup kita dari Allah. Mau ibadah kurban juga itu dari Allah. Begitu. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ibadi, wahai hambaku, anna inna dhannika wa anna ma'aka idza da'autani. Ya. Nabi Muhammad bersabda bahwa Rasulullah SAW berfirman begitu. Namanya hadisnya hadis kursi begitunya. Wahai hambaku, anna inda dhannika, bahwa sesungguhnya aku ini sesuai dengan perasaan kamu gitu. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, ya, maka Allah baik. Allah baik banget sama kita. Kita bilang Allah pelit banget sama kita. Ya Allah pelit. Jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada Allah, karena memang semuanya punya Allah sih. Iya, sengsara, miskin, kaya, jaya itu punya Allah. Ya, manfaat, mudarat, ya semuanya kembali dari Allah. Ya, tiada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Jadi semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau ngaji tauhid nih. Ya, kita kudu ngaji tauhid yang begini nih. Sekarang tauhid kita sering diacak-acak sih ya. Makanya saya ngaji sering baca akidah tuh begitu, Pak. Biar akidah kita ini, kalau kita ngaji sifat 20, ngaji kita sifat 20 pada jarang-jarang. Ngaji baru sekalian besok berhenti. Ya, nggak ngaji sifat 20 lagi. Padahal sekarang Pak memang perlu kita ngaji-ngaji tauhid nih ya. Bukan cuma ngaji-ngaji kuping begini. Tapi ngaji tauhid penting untuk menguatkan iman Islam kita. Wa anna ma'aka idza da'autani, dan aku bersamamu ya ketika engkau berdoa kepadaku. Tuh. Ternyata Allah itu Maha mendengar, Sami'un Basir, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya. Yang udah belajar Asmaul Husna, hafal Asmaul Husna, Allahu Sami'un Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha tahu dah. Ya. Allah Maha tahu urusan kita. Ya. Jadinya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu udah tahu. Sebelum kita ngucapin juga Allah udah tahu. Cuma kita dituntut untuk berdoa. Gitu, kewajiban kita minta. Jangan sampai berkata, "Ah, gua enggak punya doa." Allah udah tahu. Iya, Allah mau tahu. Iya, Allah mau tahu, tapi elunya songong gitu. Iya. Kayak misalnya BLT gini ya, lagi zaman-zaman BLT kali ya. Hah? Ada yang dapat? Ya kan udah dapat. Kalau kagak, lebih begitu sama. Kali-kali dapat. Bapak wujudnya begini. Bapak yang ketahuan dari kemarin udah susah. Ya, kali ini dilakukan sama RT atau RW atau lurah dah. Kita ngarep-ngarep ya, karena secara johir kita udah kelihatan kagak mampu gitu. Ternyata kagak ada data kita. Lalu siapa sangka? Orang kita ngarep sih. Ya, hilang amat gue nggak dilihat sama RT, tiap hari kelihatan mukanya baik. Lalu orang kita kagak ngomong, kagak tahu apa namanya, kan begitu ya. Ya kayak kemarin kejadian di Luluban begitu kan, ya. Ternyata gue tahu juga. Iya, nggak mau begitu Pak. Ya, kita itu kudu berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Susahnya kita karena Allah lagi uji. Kemarin guru kita wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kan gitu ya. Ya, Allah itu nguji kita. Ya, dari rasa lapar, kekurangan, ya. Segala macam, ya. Mudah-mudahan ujian itu yang menyebabkan kita akhirnya naik derajat kita, gitu. Itu ayat diulang-ulang terus kalau ngaji gitu. Namanya lagi sekarang lagi musim-musimnya ya. Di musim-musimnya begitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berdoa, Allah mah udah tahu. Ya, Allah bersama kita. Jangan khawatir. Siapa orang dia bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan itu doanya. Nah, tandanya kabul, yang pertama Bapak bisa jadi dikabulkannya doa, bisa jadi Bapak itu satu terhindar daripada mara bahaya musibah. Ya. Bapak doanya pengen jadi hartawan, duitnya banyak. Tapi Allah nggak kasih. Allah kasihnya udah selamat aja. Ya. Nggak pernah kecelakaan, nggak pernah punya penyakit besar, ya. Bapak biasa-biasa aja. Allah nggak kabulin Bapak jadi orang kaya. Tapi Bapak diberikan dikabulkan doanya melalui satu jarang sakit, ya, nggak sakit berat, ya, nggak kecelakaan, terhindar daripada ajab musibah dan sebagainya. Lah itu apa? Salah satunya doa yang dikabul itu di situ, terhindar daripada ajab dan musibah, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi doa dikabulkan di dunia dan dinampakkan. Nah, bisa jadi itu ujian juga. Ya. Bisa jadi ujian juga. Bisa jadi adalah hadza min fadli rabbi, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan seandainya pun tidak dikabulkan dia di dunia, maka Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi semuanya doa yang baik, ya, Allah kabulkan tuh. Semuanya doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti Allah kabulkan di akhirat. Ya. Sananya pun enggak di sekarang, nanti pasti dapat. Jadi semuanya makanya minta doa-doa baik enggak apa-apa, ya. Bisa jadi minimal kita terhindar daripada musibah, kecelakaan, ataupun mara bahaya, ataupun hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri, ya Pak ya. Nah, itu juga salah satu yang dikabulkan daripada doa. Jadi jangan mengira doa itu dikabulkan ya kita minta A dikasih A, enggak. Bisa jadi ya minta A dikasih A, bisa jadi. Tapi belum tentu. Mungkin ada sesuatu yang rahasia akhirnya terjawab pada masa-masa yang akan datang. Oh iya ya, kan begitu ya. Kejawabnya nanti. Nah, coba kalau gua dikasih, yang kemarin tuh dikasih duit 50 juta, sekarang ada di penjara. Untung gua enggak dikasih. Padahal ikut tanda tangan. Iya Pak? Bisa yang begitu Pak. Coba kalau seandainya kemarin 50 juta gua terima juga. Ya. Yang teman gua kemarin udah kenal. Nah, kita dihindari. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi kita berprasangka baik sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan wa anna inda zannika wa anna ma'aka idza da'utani. Begitu ya Pak ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man lam yad'allahu ta'ala yaghdub alaihi." Siapa orang lam yang dia tidak mau Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdub alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang itu. Nah, artinya orang ini dia sombong. Orang sombong tidak masuk surga. Termasuk nenek-nenek juga nggak ada di surga. Orang sombong nggak dimasukin surga. Allah murka sama orang yang dia nggak mau berdoa, karena seakan-akan dirinya nggak punya urusan sama Tuhan. Kalau bahasa ateis gitu ya kan, ateis nggak punya Tuhan, nggak punya Tuhan gitu ya. Tapi kita mesti yakin ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan buat manusia, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk manusia, ya, maka manusia bisa menjadikan itu ladang amalnya. Begitu. Bisa jadi kan kita nggak terasa batu ya, batu kan kadang-kadang menggabung di dalam ya. Tapi kalau kita kumpulin banyak banget ya, jadi bangunan gitu. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmah yang Allah ciptakan untuk manusia. Jadi
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita nggak minta sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, kayaknya kita nggak punya urusan apa-apa. Ya, dan kesalahannya orang yang nggak punya urusan adalah karena dia nggak punya urusan. Tuh. Ya, semua orang pasti punya urusan, ya. Ya. Kalau orang dia nggak merasa nggak punya urusan, nanti jadi Fir'aun tuh. Ya, dia nggak pernah merasa sakit, dia nggak pernah merasa miskin, ya. Dia sehat-sehat aja, jadi Fir'aun. Jangan ada Fir'aun di dalam diri kita. Makanya kemarin kita berkorban tuh, ya, berkorban untuk menghilangkan daripada sifat-sifat jahiliyah kita atau kafiran kita ataupun nafsu kita melalui kita berkorban. Ya, mudah-mudahan kemarin kurban yang dilaksanakan oleh panitia Bapak Ibrahim, keluarga dan Bapak Ibrahim ini kemarin manfaat berkah semuanya, ya. Ternyata kalau dihitung matematika, ya, 24 kali 20 kantong kan mesti cuma 400-an, ya. Tapi ternyata bisa jadi 600 kantong, ya. Subhanallah, itu pun gede-gede, Pak. Saya heran juga. Makanya saya bilang kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itu Allah mau kasih jalan yang lunas kasih. Nah, kira-kira begitu. Rata-rata Bapak udah makan dagingnya, ya, Pak, ya. Meskipun dikasih nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, daripada beli jauh-jauh, ya. Nah, kalau dikasih jangan ditolak, Pak. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiyah. Orang yang dia meninggalkan daripada doa, yang dia nggak mau berdoa juga termasuk maksiat tuh. Masya Allah. Orang kaya, orang mampu, kemudian orang sehat, ya. Saya mah sehat-sehat aja, nggak ngapa-ngapa, ngapain dia doa gitu, ya. Saya mau urusannya tinggal bilang aja sama ajudan gitu, ya. Masya Allah. Tetap, Pak, doa mah, tetap doa mah, ya. Jangan sampai itu menjadi maksiat buat kita semoga, ya. Nah, satu hadis lagi di dalam kitab ini terkait daripada keutamaan doa. Kenapa saya sampaikan keutamaan ini, Pak? Maksudnya buat menambah Bapak ibadah, iya ya, ada hasilnya gitu loh. Oh iya ya, ternyata yang kita kerjakan ibadah ini ada hasilnya. Jadi jangan sampai kita begini, kita belanja, kita dagang dah. Kita dagang pada suatu tempat, kita bawa barang, ya. Itu barang cuma habis sama bawa uang doang, nggak bawa untung. Ya. Ya, kalau salah Kiai Hasanul Sofi pernah sampaikan masalah ini, ya. Yang ngaji biar dapat untung juga gitu, ya. Jadi orang berdagang kalau namanya modal 50.000 balik 50.000 namanya udah bukan untung, rugi. Begitu. Kalau hitung materi begitu. Kecuali hitung sedekah, ini hari bukan 50.000 karena ini udah kebaikan, ya. Insyaallah jangan begitu juga. Anak bini makan terima kasih. Ya, jadi kalau kita berdagang mestinya kan ada selisih, ya, dari modal kepada kalau ini namanya hasil, ya. Ya, modal kepada hasil harus ada untung, ada selisihnya itu ada untungnya. Ya kan, bagaimana kita ibadah juga begitu, kita beruntung, ya. Nanti ketahuan tabungan kita di sana, Pak. Ya, makanya kesan sholat sunnahnya yang ringan-ringan, Pak. Kalau Bapak berasa berat 2 rakaat, kemarin guru kita menyampaikan pada sholat maghrib, ya. Pada sholat maghrib jangan yang berat-berat, 2 rakaat ayat pertama setelah surah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Ya, yang kedua rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, ya. Kalau udah begitu jalanin aja, Pak. Jadi yang ringan-ringan dulu. Seandainya pun waktunya pendek, ya, minimal mah Al-Fatihahnya kan gitu kemarin, ya. Nah, besok kalau sudah mulai terbiasa baru tuh pakai ayat atau surah-surah yang lebih panjang. Nambah yang tadinya cuma 2 rakaat nambah 4 rakaat atau jadi 6 rakaat kemana gitu, ya. Kalau surat Awabin, ya. 2 rakaat pada maghrib, nambah 6 rakaat. Nomor ketujuh terbiasa masuk pada 20 rakaat kemana begitu, ya. Saya cuma ngingetin aja ini apa yang disampaikan guru kita. Jadinya kita itu punya modal. Bukankah kalau kita nanam duren, ya, pohon duren itu kan berawal dari biji, ya. Ya, mungkin kalau yang cangkok ada yang cerita, tapi masih dari kecil. Dari yang kecil. Nah, dari bijinya berkembang dan sebagainya. Mungkin ringan, Pak. Tapi kalau udah jadi gede, masuk nih bahan cakep amat gitu, ya. Kita tanami, kita pupukin, kita jaga, kita rawat, dan nanti hasilnya nanti kita nikmatin gitu, ya.
Nah, oleh karenanya Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala urusan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan juga tiang agama, wa nurus samawati wal ard, dan cahaya yang ada diterangi daripada langit dan bumi. Jadi kalau kita doa ini Pak, itu sebenarnya malaikat itu lagi nyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan doanya begini ya. Dari pagi dari awal adzan dia udah datang, itu malaikat doain ya. Apalagi kita doa sendiri. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa kita lagi diangkatin tuh ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia doa adalah senjatanya kaum mukmin, setidak-tidaknya kita punya doa yang mustajab ataupun yang biasa kita kerjain. Kita di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jangan sampai kita perang kagak punya apa-apa, Pak. Jangan sampai kita pulang nanti ke akhirat kita nggak punya apa-apa. Ya, ini adalah senjata kita. Ya, bahkan Al-Quran doa Al-Quran syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran itu kan syifa, ya, obat bagi orang mukminin. Makanya ada juga yang menjadikan zikir-zikir sebagai obat, ya, termasuk obat kolbu hati kita, ya. Maka membaca surah Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah dibacain 7 kali, mungkin ada 11 kali. Disuruh minumin anak yang lagi panas, ya, itu jadi obat. Asal jangan dijadiin wafat. Tulis Bismillahirrahmanirrahim 15 kali, ya. La haula wala quwata illa billah 17 kali, disimpan di sabuk. Tantang tenteng wabah kebal, ya. Tabrak semut, ya. Tabrak semut ya, jatuh orang semutnya di atas motor. Ya kan kita ya repot begitu. Jadi jangan menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai wafak ataupun ya cuma jadi tameng doang, bukan sebagai obat gitu ya. Kalau mau dikirin aja, dikir ya. Makanya banyak yang zikir dengan kalimat ayat suci Al-Quran. Boleh dibaca tuh Bismillah, 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 atau surah Al-Fatihah 41 kali pada sholat mabus. Saya dapat ijazah dari guru itu 41 kali surah Al-Fatihah pada sholat isya, ya, dibaca 41 kali. Niatin buat segala maksud. Yang anaknya di pondok niatin, yang anaknya di rumah niatin, yang lagi susah urusan baca 41 kali, ya. Itu surah Al-Fatihah 41 kali baca Al-Fatihah, ya. Nah, ini adalah Al-Quran, itu adalah syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dia senjata, baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah syifa. Nah, boleh jadi itu menjadi senjata kita di dalam doa. Banyak doa-doa yang berada di Al-Quran, ya. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kan ayat Al-Quran ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu juga ada di dalam Al-Quran, ya. Silakan Pak, coba gali Al-Quran dan kita ngaji lagi. Ternyata memang doa-doa yang ada itu doa-doa dari para nabi ya. Para nabi-nabi dia berdoa, kemudian salafus soleh juga, misalnya Luqmanul Hakim dia berdoa juga gitu ya. Jadi Allah kasih kemuliaan buat kita, banyak yang kita bisa ambil menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Pada penghujung penyampaian saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian, kita punya urusan yang tersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena urusannya dari Allah, makanya kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka urusannya Allah yang bantu menyelesaikan gitu. Ya, mungkin secara susah amat sih urusan gitu ya. Kerjaan begini baik, begini baik, kan susah amat ya. Tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Allah minta kita mudahin. Allah udah kasih jawabannya. Cuman Allah pengen tahu kita nangis apa kagak. Allah pengen tahu kita doa apa kagak. Allah pengen tahu kita minta apa kagak. Karena mintanya kita sebagai penghambaan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kita enggak berdoa di dalam setelah selesai sholat misalnya ya, ataupun silakan doa di dalam waktu-waktu yang mustajab dan juga tempat-tempat yang mustajab ya. Karena ada waktu yang mustajab, tempat yang mustajab gitu ya. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian saya, mungkin banyak kesalahan atau khilafan apabila ada. Saya mohon dibuat maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya. Ya, Sampaikan kemarin.